Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Ki Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama-sama. Malam hari ini kita akan membahas ciri-ciri, tanda-tanda jikalau ruhaniyah kita itu sudah masuk di dalam golongan-golongan yang tidak hanya di muraqabah akan tetapi juga sudah sampai pada musyahadah. Artinya golongan ciri-ciri golongan hati yang sudah menjadi kekasih Allah. Hal ini Allah tuangkan di dalam surat Yunus ayat 62 dan 63. Surat Yunus ayat 62 dan 63. Menawi saged dipirsani monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna auliya Allah, eling-eling yen sak temene kekasih Allah iku. Berarti kekasih Allah itu yaiku beliau-beliau itu proses awalnya adalah yastami'unal qaula. Beliau-beliau itu sudah hatinya bisa menerima ajaran Rasulullah yang khusus terkait pembimbingan ruhaniyah yang di dalam Al-Quran ajaran dinul haq, ai dinut tauhid. Hati yang sudah bisa menerima wejangan-wejangan yang ada kaitannya dengan ilmu tauhid. Ilmu yang mendidik bagaimana caranya ruhaniyah itu bisa mengesahkan Allah, atau ruhaniyah itu hanya beriman pada Allah sekalipun setiap saat dan waktu dibenturkan kita dengan urusan-urusan dunia, tetap hatinya itu yattabi'una ahsanahu, mengikuti apa petunjuk di dalamnya. Petunjuknya hanya ada satu, mengukuhkan ruhaniyah bahwasanya yang beraf'al itu hanyalah Allah dari segi apapun. Apakah dari segi yang ditampilkan terhadap makhluk yang bisa bergerak ataupun tidak bergerak. Yang tidak bergerak contohnya air. Iki misale tatkala jenengan meminum air, terasa di dalam diri Anda segar, terasa di dalam diri jenengan hilang sifat ngelai, sifat dahaganya hilang. Tetapi hati sampean tidak beriman, datangnya rasa segar, hilangnya rasa ngelak, dahaga itu disebabkan karena air, tetapi hati jenengan hanya beriman karena Allah, dengan dasar bahwasanya makhluk itu la haula wala quwata illa billah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Makhluk itu sifatnya tidak punya daya upaya apapun untuk mendatangkan rasa segar atau mendatangkan manfaat atau mudorot, akan tetapi bila mana munculnya manfaat atau mudorot, wama ta'malun, semata-mata itu datangnya dari Allah. Jadi hati tetap ada di situ. Lah, ketika sudah hati zikir di wilayah tersebut, maka Allah katakan dalam surat Yunus tadi, ala inna auliya Allah, ingatlah bahwasanya para kekasih Allah itu pertama cirinya la khaufun, tidak ada di dalam hati para kekasih Allah itu ketakutan dalam hal apapun. Apa yang didatangkan Allah baik lewat kondisi apapun, beliau tidak ada rasa takut. Apakah besok itu masa depanku, masa depan anak putuku, itu gimana? Nggak ada pertanyaan. Dia tidak punya rasa takut manakala masa depannya anak atau masa depan kita itu yang menakutkan, nggak ada. Itu ciri. Karena apa? Karena beliau hatinya itu sudah menetapkan bahwasanya Allahu khalaqakum, sifati makhluk iku seperti patung. Iku sifat sesungguhnya. Patung. Apa yang sekarang dia hadapi ataupun yang akan datang dia hadapi, beliau sudah tidak rasa takut disebabkan karena hatinya sudah beriman bahwasanya semuanya karena Allah, dan kita makhluk itu bisanya itu mengikuti apa kehendak dan keputusan Allah, sehingga berdoa gak bisa. Dia berdoa nggak bisa. Artinya apabila terjadi dia berdoa, itu bukan semata dia yang berdoa. Misalkan jenengan punya azam, kehendak. Yang kehendak itu apa ada kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan anak, kaitannya dengan keluarga. Yang kehendak itu pada umumnya biar hasil. Itu ketika saat muncul kehendak itu, dalam hati sampean itu sudah tidak mengakui kalau itu kehendak kita. Gak punya. Inilah Bapak Ibu yang kumaksud tajalli. Menetapkan bahwasanya keakuan Allah yang mendominasi atas segala apapun. Disitulah letak mengapa beliau itu hatinya la khaufun, tidak ada rasa takut apa nanti kehendak itu nyocoki ing mungguh sifat basariyah atau basiroh, tidak. Jadi gak nyocoki iku dia mboten khawatir. Ambit kula tulisi.
ketika azam itu datang, kehendak itu datang, mungkin ing mungguh manusia pada umumnya gak ingin yang namanya kehendak atau azam itu tadi tidak hasil. Semua manusia miturut sifat basariyahnya itu pengen semua apa yang direncanakan itu hasil. Itu pasti siapapun kita. Cuman di dalamnya itu kehendak itu manusia ada dua kelompok. Ada kelompok di mana manusia itu masih menetapkan sifat basariyahnya kehendak dalam dirinya. Lah, ini yang bahaya. Ketika saat hati mengakui kehendak atau rencana itu kita sebagai makhluk, manakala nanti terjadi kehendak itu tidak nyata, kehendak itu tidak hasil, mesti hati ini dalam hati kita itu bermasalah. Itu pasti. Mengganjal dalam hati kita karena kehendak itu tidak hasil. Ini dikarenakan kalau hati kita itu duduk di takholli. Inilah yang kumaksud, ada kepentingan nafsu di dalam kehendak. Tatkala ini nanti tidak hasil, yang terjadi hati sampean itu pasti ngerunjal. Nyalahno ini, nyalahno itu, sebab ini, sebab itu. Wah, hati sampean gak jadi nyaman. Tetapi yang kita bahas pada malam hari ini surat Yunus ayat 62 sebaliknya. Yaitu kehendak, di mana kehendak ini hati kita duduk di tajalli. Tajalli berarti di dalam hati jenengan sudah tidak mengakui kehendak jenengan, tetapi kehendaknya Allah itu yang di atas itu. Tulisan yang di atas, bukan Allah nama, bukan hidup sifat, tapi yang tak maksud di dalam Al-Quran, ana Allah. Paham Pak Bu nggih? Bon. Tatkala ruhaniyah ini sudah jatuh di wilayah tajalli, maka apapun hasil dari sebuah kehendak yang tadinya itu, apakah kehendak itu nyata atau kehendak itu ditunda kenyataannya terhadap Allah, jenengan itu la khaufun, tidak ada rasa takut. Karena apa? Zomina sapa Allahu Gusti Allah ala jami'i as'alihim. Artinya Allah wis jamin atas seluruh apapun yang ada di dalam diri kita yang namanya kehendak itu pasti dikasihkan. Cuman aja Allah tidak menetapkan, memunculkan kehendak itu, yang kehendak itu miturut sifat basariyah Anda itu, misalkan hari besok, tapi ditunda hari besok berikutnya. Bapak Ibu, bagi golongan aulia, golongan kekasih Allah itu tidak ada bedanya. Tatkala kehendak itu nyatanya besok atau lusa, lafar qabainahum, tidak ada beda. Disitulah Bapak Ibu, hati beliau tidak ada penyakit takut, itu enggak ada.
Cuman di sini kan pertanyaannya, kekasih Allah itu golongan di mana? Jangan disamakan antara di musyahadatul fana dengan kamil, dengan bakok, jangan disamakan. Sebab terkadang ketika saat mohon maaf hari besok itu tidak dinyatakan, kadang muncul rasa di dalam hati yang ganjel, dikarenakan pada saat itu tidak ada di musyahadah. Tetapi selang waktu entah berapa menit muncul rasa tidak ada, takut itu muncul karena kembali lagi ke musyahadah. Tergantung Gusti Allah meletakkan kita itu golongan kekasih Allah di mana. Yang jelas golongan kekasih Allah itulah khaufun, tidak ada rasa khawatir atau rasa takut apa yang akan terjadi terkait sekarang atau besok masalah kehendak tersebut. Sibuk hatinya. Yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sibuk hatinya itu, beliau itu lewat kunci zikir itu sehingga dia ada di musyahadah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum yahzanun, walahum lan ora ono utawi mereka iku yahzanun, rasa gelisah dan rasa khawatir. Boten wonten. Sekalipun jenengan sekarang itu dituntut anak terkait finansial, besok waktunya bayar, besok waktunya nyun sewu, kula ngeten Pak. Lah sekarang belum ada yang dibuat. Walahum yahzanun, rasa khawatir atau rasa gelisah itu mboten enten. Sama sebetulnya itu. Mengapa dia tidak ada rasa khawatir dan gelisah? Karena ruhaniyah itu beliau di posisi yadhkurunallaha, memegang tali Allah yang disebut sebagai zikir sirul asrar, sehingga dia itu tidak memandang makhluknya yang berupa kebutuhan, tidak memandang makhluknya yang berupa anak meminta tadi, dan atau dia tidak memandang dari sisi yang fana, siapa makhluk, tetapi beliau hatinya sibuk memandang Allahnya yang berperan satu-satunya. Tentunya Bapak Ibu, ini juga tidak mudah bagi kita yang belum menjadi kekasih Allah. Tapi bagi jenengan yang hatinya sudah menjadi kekasih Allah, niki sangat mudah. Sehingga kayak koyok oh iya bahasa Indonesia ini koyok iya apa? Kayaknya itu ada sang pembisik di dalam hati sampean menarik untuk makrifat pada Allahnya. Ini secara otomatis, baik qiyama wa qu'udan wa ala junubihim, baik ketika saat jenengan posisi dalam keadaan berdiri, keadaan duduk, atau keadaan berbaring, intinya dalam kondisi apapun
jenengan kalih kula yang sudah dikatakan Allah sebagai aulia di mata Allah, itu mudah sekali jenengan kalih kula niki hati makrifat pada Allah. Lewat sinilah Pak, akhirnya tidak ada rasa khawatir dan gelisah. Disimpulkan dari berbagai ciri-ciri aulia manahipun adalah tatmainnul qulub, anteng hatinya. Karena apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan berzikir hatimu akan tenang. Zikir yang dimaksud di sini adalah eling sadar apapun yang terjadi iku sing agawe mung Gusti Allah. Seperti masa sekarang itu teriknya atau apa, kemaraunya panjang, ya. Banyak daerah-daerah yang waktunya itu menanam sampai sekarang belum menanam. Seperti kemarin kami di Blora sudah dikasih hujan 2 kali, anggepe iku udan maneh sampun nebar benih wenih. Kalau Pak petani sudah nebar wenih ya, ternyata habis itu tanahnya nelo-nelo lagi. Lah, rugi berapa bahasa syariat? Lah, ini kalau tidak dibarengi dengan hati berzikir, ingat sadar bahwasanya semua karena Allah, mesti kita itu rasa khawatir, rasa gelisah dan lain sebagainya akan menyerang di dalam hati kita. Tapi berhubung ini kajian kita pada malam hari ini adalah khusus masalah ciri-ciri para kekasih Allah itu tidak seperti itu. Kalau secara umum kita bicara aulia kekasih Allah kok si jerone lah ngoten nggih, secara umum. Padahal mudah sekali untuk meraih titel atau apa ya, makom yang seperti sangatlah mudah. Kan cuman satu, ilmu, amal, istiqomah. Ilmu tauhidnya sudah, amal perilaku berdasarkan tauhid, istiqomah dengan terus menerus. Ini mudah sekali. Itu kalau sudah bagi yang sudah menerima ilmunya. Pertama yang paling sulit itu membuka ilmunya ini loh Pak. Bisa diterima atau tidak ini sangat susah sekali. Tidak mudah. Saya 23 tahun berdakwah tentang dinul haq ini. Setidaknya itu sedikit banyaknya keluh kesah yang kurasakan itu gampangannya cara ngomong mudah gini, mana di antara hamba Allah yang mudah menerima dan tidak, itu bisa dipilah-pilah. Laksana gini Pak, jenengan menjabut tanaman yang tanaman itu sudah mengakar di tanah, apalagi tanaman ini sudah berbuah, sampai jebol iku wangel. Dibanding jenengan jebol satu tanaman lagi cukul ya Pak, baru cukul sampai tarik dari tanah, sangat mudah. Artinya apa? Ternyata justru ilmu ini susah masuk terhadap mereka-mereka yang sebelumnya itu kedahuluan pinter, kedahuluan alim. Susah ilmu itu masuk, susah banget.
Karena apa? Karena sudah mengental, hukum-hukum dohiriyah ini sudah mengental. Malah justru sing mudah itu ya, pertama mereka ngaji sudah lama terkait tauhid tapi ora dong-dong, karena yang dikaji itu bahasanya memakai bahasa kinayah atau bahasa isyarah. Akhirnya oh ini maksudnya lho, ngoten lho. Pertama. Kedua, mudah bagi mereka yang syariatnya tipis. Syariatnya tipis. Artinya gak kedahuluan pinter nih lho Pak, gak kedahuluan ngalim. Nah, tapi ya jangan digebiar uyah. Artinya apa? Kadangkala juga menemukan sudah ngalim ilmu syariate, ngalim ilmu thariqahe, mudah dia menerima. Ada yang seperti ini, ada Pak, dan itu langsung terlibat pada diri saya dan beliaunya. Ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kalau toh Allah sudah mengatakan bahwasanya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, berarti yang dimaksud zikir di sini adalah bukan yang dimaksud zikir ngucap bil lisan atau bil qalbi, bukan. Bukan yang dimaksud zikir di sini adalah bil lisan la ilaha illallah, bil qalbi Allahu Allah, bukan. Tetapi yang dimaksud zikir di sini adalah ingat, sadar bahwasanya semua apapun yang terjadi itu yang beraf'al, yang berperan hanyalah laisa kamisrihi syai'un. Lah, inilah Pak zikir yang menjadikan hati sampean kalih kula iku menjadi hati yang tenang. Coba kita gak usah bicara orang lain, kita bicara diri kita sendiri dulu Pak ya. Ketika saat kita sudah mendawamkan zikir jahri, bahkan zikir sirri, coba jenengan piyambak kali kula bisa ngeraosake mana letak ketenangan hati? Enggak ada. Umpomo saya itu guru, punya murid katakanlah 100, kok berondoli, apa berondoli ini Pak? Merotoli nih loh, merotoli habis sampai setugel misalnya, gak susah, susah. Kita sebagai guru punya yayasan, entah itu tadi ibtidak, sanawi, aliyah, asalnya santri kita itu 100 kok malah menjadi 3, mesti susah Pak, mesti susah hati kita nggak bisa tenang. Padahal saya itu sudah berzikir, yang zikir itu saya hitung jahrinya 10.000, sirinya 20.000, maka masih tetap tidak bisa tenang, tidak bisa. Katakanlah kita biasa nyekel uang, gak nyekel uang, gak pegang uang, piye rasane? Ngeluh. Berarti zikir yang bisa menjadikan hati sampean iku tenang adalah adzikru bisiril asrar. Mungkin bisa dilihat di dalam surah Al-Anbiya 87. Kalau sampean gak gelem buka Al-Qur'anul Qadim, buka Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Anbiya 87 dan 25. 87 itu mendidik terhadap kita bahwasanya Allah itu dekat, sehingga ada rasa dalam diri kita bahwasanya Allah itu dekat. Idza sa'alaka
ibadi anni fa inni qoribun. Muhammad, jikalau hambaku tanya tentang keberadaan diriku, katakan inni qoribun, sesungguhnya saya itu dekat. Loh, rasa yang menjadikan hati Anda bahwasanya Allah itu dekat, itu ternyata ada di zikir sirul asrar, di pos su'aul basirah pun. Disinilah para ulama tasawuf menyarankan kita untuk menafikan sesuatu yang menjadikan jarak antara kita dengan Allah, sekalipun Allah itu dekat. Dekat berarti tidak bukan berarti tidak ada jarak. Kalau masih dekat itu mesti ada jarak. Makanya disebut muraqabah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Ketika saat beraktivitas, hati kita itu sudah yakin bahwasanya yang menggerakkan kita adalah Allah. Iki muraqabah. Ada yang menggerakkan, ada yang digerak. Dalam diri kita masih merasa ada sebagai yang digerakkan. Iki muraqabah. Nah, inilah Pak, sebagai calon kekasih Allah itu di sini. Dikarenakan apa? Di dalam diri kita itu muncul bahwasanya la ilaha illa anta itu dekat, Allah itu dekat. Itu tadi, karena yastami'unal qaula wa yattabi'una aksan. Kita telah mendengarkan ajaran dinut tauhid, sudah paham, terus kita melaksanakan amaliyah-amaliyah itu sesuai dengan petunjuk di dalam kefahaman ilmu tauhid itu. Akhirnya jenengan itu ada rasa yakin kalau Allah itu yang menggerakkan. Ingat, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada hidup. Itulah yang kumaksud Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala ruh ini rasanya tidak digugah, tidak dibangunkan, nggak akan pernah ketemu cahaya. Lah yang bisa menggugah, membangunkan rasa yang benar, iman yang benar adalah dinul haq. Di sini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang maha suci, yang mengutus utusannya untuk membawa hidayah wa dinil haq, dan ajaran dinut tauhid. Jadi antara hidayah dengan ilmu ini bersamaan. Ketika disampaikan ilmu nggak ada hidayah dari Allah, ya udah seperti kita itu meletakkan air di atas daun talas, gitu. Tapi bersamaan dengan hidayah Allah, maka laksana kita menaruh air di tanah yang kering, di tanah yang tandus, maka jadilah subur itu tanah. Seperti itu. Setelah itu proses itu dilakukan, maka rasa akan muncul, iman yang benar yang akan muncul. Kata Rasulullah, iman yang benar adalah iman yang sudah jatuh di ihsan. Disampaikan anta budallaha ka'annaka tarah. Dalam hatimu ada rasa, ada iman bahwasanya Allah itu dekat. Kalau sudah seperti ini, fastaqamu, teruskan, asahlah su'aul basirah itu, diasah terus. Kita lakukan baik ketika saat kiaman kita berdiri, wa qu'udan ketika berduduk, wa ala junubihim ketika berbaring. Terus zikir itu berjalan, maka sampailah ke ainul basirah, pos yang kedua, pertemuanmu dengan Allah. Akhirnya disebut musyahadah, inilah kekasih
Allah. Kekasih di mana sudah tidak beriman lagi terhadap siapapun. Karena apa? Karena dirinya sudah tiada, dirinya sudah fana. Jadi yang digerakkan tadi sudah tidak ada, yang menggerakkan tadi sudah tidak ada. Terus yang ada itu apa? Inilah Bapak Ibu yang tidak bisa jenengan sebut. Inilah Bapak Ibu yang panjenengan tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu apapun. Sehingga saya katakan inilah kul huwallahu ahad. Inilah ahad itu maksudnya. Artinya umpama disederhanakan itu dengan bahasa yang kita terima, yang di level ilmu itu gini Pak. Tadi kan ada yang menggerakkan, ada yang digerakkan. Itu muraqabah. Kalau di musyahadah itu adalah dijawab di dalam surat Toha ayat 14 itu. Sesungguhnya aku iki Allah. Ora ono tidak ada Tuhan kecuali saya. Artinya ketika jenengan hening hati itu, hening ya. Maka di situ akan muncul satu kalimah ya aku iki Allah. Loh ngeten, tapi iki gak kena ditokno lho ya. Tidak boleh dikeluarkan. Ada bahasa di dalam hati jenengan itu, sang yang hidup itu berkata, ya aku iki Allah. Berarti yang mendengarkan siapa? Allah. Yang berucap siapa? Allah. Yang melihat siapa? Allah. Lah, kemanakah kita itu? Sudah tidak ada. Tambah bingung apa? Mboten nggih? Nanti jenengan tidak akan bingung lagi kalau memang terlibat betul-betul di situ. Kan sudah dikatakan syarat mutlak Anda nyata sang yang wujud manakala kita yang merasa wujud itu tidak wujud. Baru nyatanya Allah akan terjadi pada dirimu setelah fananya rasa wujud dirimu. Nyatanya Allah akan berkehendak manakala setelah fananya nyatanya Anda yang berkehendak. Nyatanya Allah yang melihat setelah fananya Anda kita sebagai makhluk yang melihat. Nyatanya yang mendengarkan itu Allah manakala setelah fananya nyatanya Anda yang mendengar. Berbagai macam. Nyatanya yang hidup sejatining Allah setelah fananya rasa Anda yang merasa hidup. Semuanya apa yang terjadi di dalam sifat ma'ani, kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Iki wis hilang kefanaan keagungan diri kita sebagai makhluk yang bersifat, maka nyatalah Allahnya yang segala-galanya di situ. Bapak Ibu, disitulah letak kedamaian hati jenengan. Bon, kita lajengaken ayat 63. Siapakah mereka yang disebut sebagai kekasih Allah yang tadi ciri-cirinya sudah diurai? Yaiku alladzina wong akeh amanu kang podo ngiman, podo percaya. Artinya imannya itu sudah jatuh di mana? Di musyahadah. Imannya sudah di ainul basirah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, otomatis dia itu dimanapun bertakwa dumateng Gusti Allah, otomatis disebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kebanyakan manusia
yang diserukan Allah tentang takwa kebanyakan itu hanya takwa secara dohir, jasmani, ninggalkan larangan, jasmani, menjalankan perintah. Tapi yang hakka tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya ini sedikit sekali. Itu akan terjadi hanya terhadap kekasih Allah. Itu hanya terjadi pada iman yang sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Takwa secara hakikat belum terjadi. Terhadap golongan kita masih beriman, belum berihsan. Kalau sudah diihsan jenengan kali kula, maka hakka tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya pasti akan muncul. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ ada peringatan, jangan kau mati kalau tidak dalam keadaan muslim atau berpasrah diri. Lah, wong pasrah iku sakwise ketemu Gusti Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Baru bisa pasrah itu. Amin Ustaz. Niki Qur'ane dawuh wong isok pasrah, Islame iku betul-betul benar, iku wa anibu. Ketemu Allah dulu. Jadi kalimat wa anibu lekas baliyo kau ning Allah, ila rabbikum, terhadap Tuhanmu. Kalau kau sudah bisa kembali dan bertemu Tuhanmu, maka wa aslimu, otomatis Islammu bener. Ngaten niku. Lah yang dimaksud kembali itu apa, Pak? Tadi kan kita beriman seger iku tekone datangnya dari air. Lah dimaksud kembali dan bertemu Allah, iman jenengan itu sudah tidak pada air makhluk tetapi pada alladzi, yang dimaksud Allah zat yang meliputi wa annahu apa? Wa annahu ala kulli syai'in muhit. Innahu ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun termasuk air ini. Lah, bisanya hati untuk jebus. Apa jebus itu ya? Tembus ketemu Allahnya lewat mana kalau tidak lewat dzikir sirul? Enggak bisa, Pak, kalau enggak lewat situ. Makanya pendidikan sirul asr menurut saya wajib disampaikan dan dibawa oleh orang-orang syariat dan thariqah. Kalau tidak, ya jangan harap jenengan bisa sampai tembus bertemu Allah. Loh, kalau sudah masuk dan tembus bertemu Allah dzikirmu, maka wa aslimu lahu, otomatis keislamamu iku sempurna. Wa aslimu lan pasrah sira kabeh lahu maring Gusti Allah. Akhirnya jenengan bisa pasrah karena Anda sudah mengakui diri Anda patung, maka kau harus pasrah nanggone sing duwe gerak mau. Yang punya gerak yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, lakukan ini min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematianmu. Lakukan seperti ini sebelum datangnya kematianmu. Sebab jikalau tidak lekas kau lakukan, tsumma la tunsarun, matimu dalam keadaan su'ul khotimah, alias kau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah.
Sebab ketika wong naza iku rebutan, Pak. Rebutan. Nafsu iku rebutan. Kadang wong naza iku didatangi ayahnya, didatangi orang tuanya atau temannya ataupun apapun. Sing maksudi dikongkon elok dei. Dan itu pasti terjadi pada siapapun, kecuali khusus hanya terjadi para kekasih Allah. Itu tidak akan terjadi terhadap mereka yang sebelum datangnya kematian itu dia sudah melaksanakan wa anibu niku ila rabbikum. Walaupun dia di posisi muraqabah loh Pak. Walaupun dia masih di posisi muraqabah, belum muraqabah berarti calon kekasih iku jenenge jenengan ngerepotno Gusti. Budal ngaji gak gelem budal dhewe tapi njaluk lagi ngerepotno Gusti Allah. Kuwi jan wis tak gemei kesempatan beberapa tahun gak kok laksanakno. Pun Bapak Ibu, wakanu yattaqun, secara otomatis takwa terhadap diri beliau-beliau itu terjaga. Sampai Rasulullah dawuh dalam satu hadis Sahih Bukhari, ittaqullaha haitsuma kunta. Wis kuwi takwa gecok ana ndi awakmu manggon. Bertakwalah kau sekalian dimanapun kau berada. Takwa ini kan dari 3 hal. Ilmu, sing tak maksud ilmu adalah haqqatu qotih. Takwa yang sebenar-benarnya adalah ilmu tauhid yang untuk mengesahkan dirimu pada Allah. Amal berarti praktek. Prakteknya sampean di segala hal aktivitas lewat zikir sirul asal, istiqomah terus menerus. Nggih niki takwa. Nikilah yang dimaksud ayat haqqatu qatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Gak hanya secara syariat saja tetapi juga secara hakikat. Tidak hanya secara jasmani kita meninggalkan larangan di dalam hukum syariah, menjalankan perintah di dalam hukum syariah saja tidak, tetapi takwa di dalam hati jenengan aplikasikan di dalam syariat. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Misalkan jenengan waktu jasmani iki menjalankan perintah, ruhaniyahmu itu ini wajah wajhiyah. Hati panjenengan iku madhep menyang urip. Artinya hati sampean lewat su'aul basyirah, rasa yang muncul di dalam hati jenengan bahwasanya kabeh perilaku itu afalnya Gusti Allah terjadi. Seiring dengan perjalanan waktu, heningnya hati sampean datang Allah, maka lenyaplah keakuan dirimu, akhirnya muncullah keakuannya Allah. Posisi nek koyok ngene gendeng jenengan. Nggih. Maksudnya gendeng apa? Cinta sampean iku lho hanya pada Allah. Gak akan cinta terhadap selainnya, sehingga jangan heran kalau jenengan iki ngetrapno sing koyok ngene. Terjadinya hal ini di tengah-tengah jenengan sholat, jangan heran kalau dilupakan hitungan rokaat, dilupakan gerakan rukun sahnya sholat. Lali sampean. Sampean gak usah ragu, gak usah iki sholatku diterima apa gak. Mari ngadeg kok langsung sujud. Ya nek sujud sahwi. Ngoten. Nyuwun sewu. Ini sudah tidak berlaku bagi orang sing gendeng nang Gusti Allah. Saking gendengi sampean dilalekno Allah terhadap perkara selain Allah. Sing penting sampean ngalir mawon.
Babalah orang lain, biarlah orang lain berkomentar apapun, abaikan. Udah. Sing penting ini wajah tuat, iya. Terhadap siapa wajah? Hidup. Yang mana lilladzi fataros samawati wal ard, yang menguasai gerak dohirmu, gerak jasadmu, gerak ruhaniyahmu. Fataros samawat, samawat iku ruhaniyah, wal ard jasmani. Udah ngalir aja. Khanifan, posisi madepmu iku temen-temen madep. Mancep cara wong makuik kayu iku pakune iku bles gitu loh Pak. Kalau seperti itu, wama ana minal musyrikin, Anda bukan termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Itulah golongan makrifat. Golongan jenengan ini sudah diletakkan Allah ruhaniyah ini di makom musyahadah. Bapak Ibu, pertanyaan, apakah bisa kami itu sampai di situ? Sedangkan saya itu masih sibuk urusan nyambut gawe. Lah ngoten nggih. Saya masih tanggungan banyak, anak masih kecil-kecil, hutang masih numpuk, bisnis masih berjalan. Bisakah saya sampai di situ sebelum mati? Dan ataukah bisakah saya sampai di situ wong saya itu nggak ada garis keturunan wali, kiai, wong sing apik munggo menungso. Nyun sewu, sampean kenal begenggek? Tahu begenggek? Mriki bahasane begenggek napa? Itu pun bisa kok. Allah tidak pernah kalau menyampaikan tentang musyahadah makrifat pada Allah di dalam Quran itu mengkaitkan nasab, enggak. Status dohir juga tidak. Allah mengatakan hanya mayyasha, nurun ala nurin, cahaya makrifat itu hanya diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahi linurihi mayyasha. Nah ini hamba yang dikehendaki saja. Siapa hamba yang dikehendaki? Kalau kita tahu ciri-cirinya adalah mereka yang sudah memegang sirul asrar dan mengistiqomahkan zikir tersebut di setiap saat dan waktu. Sibuk urusan kerja itu bukan alasan. Bukan alasan utawa halangan yang menghalangi antara ruhaniyah sampai bertemu Allah. Nggak bisa. Karena Allah pun di tengah-tengah pekerjaan. Jadi nggak ada alasan. Repot menjadikan penghalang Anda untuk tidak ketemu Allah. Enggak. Masih banyak tanggungan, itu bukan alasan. Itu bukan penghalang Anda. Sebetulnya itu dihadapkan Allah hanya semata-mata innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Satu. Yang kedua, sebagai untuk mengokohkan hati sampean, bertambah tajam tauhid sampean, pengesaan hati sampean pada Allah. Memang itu yang kita hadapi. Semakin tajam makrifat sampean, ujian semakin berat, semakin besar. Nyun sewu, jenengan nek maku kawitan iku digawet napa didik-dik sik. Dididik sik, cek rada kuat. Engko nek rada kuat, sampeyan tinggal lah digetno. Bahkan wis kuat malah dincepno digeyekno. Engko nek wis ndase kepalane apa jenenge? Paku itu sudah mancep sudah, tak mungkin ditutup maneh. Tapi bila mana suatu saat yang namanya paku itu keluar lagi, konangan ambek sing duwe dengklik,
saonoe sing digawe gepuk. Kadang ada batu didodokno lagi. Lah gitu Pak ya. Begitulah Allah. Ingatlah ketika Allah menghancurkan ekonomimu. Ekonomi kita bukan berarti Allah nggak sayang. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kata Allah gini, iki cekak ganggu awakmu, tak entek nih des. Bojone gak ngecemes, saiki ngecem. Lho, ilingo, iku kasih sayang Allah. Yang tadinya itu istri kita itu dikasih belanja 300 iku meneng, saat ini dikasih 500 ngomel-ngomel. Udah kasih sayang Allah, nggak apa-apa. Pasti kok dikasih lebih daripada 500 kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Quran ini wis ngomong ngoten ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kekasih Allah tidak memandang prosesnya dari nasab, ndak, atau fisik kita sebagai orang yang ahli ibadah juga tidak. Sing penting wong iki wis gelem nrimo, hatinya sudah bisa menerima ajaran Rasulullah ini terus melaksanakan dengan istiqomah. Pastilah inilah calon kekasih Allah, bahkan nanti sebelum meninggal dia akan menjadi kekasih Allah. Pun niki prosesi Pak, prosesi wonten mriku. Sebab Allah sudah katakan nurun ala nurin, surat Nur ayat 35 tadi. Cahaya makrifat itu fungsi diberikan terhadap hamba yang dikehendaki untuk linurihi, untuk memadangkan, untuk menjernihkan hati sampeyan dari kotoran-kotoran hati, yaitu syirik khofi tadi yang beriman segeri teko banyu. Iki dihilangkan Allah. Cara gelap bisanya itu terang, gelapnya hilang, cahaya didatangkan. Ketika cahaya makrifat itu datang, saknaliko iman terhadap air hilang. Ketika cahaya lampu ini datang, maka saat itu kegelapan akan Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Langsung nyisih mayyasya terhadap hamba yang dikehendaki. Siapakah hamba yang dikehendaki? Dialah para pengikut setia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beliau yang selalu mengikuti ajaran dinul haq. Beliau termasuk kita-kita ini. Saya katakan kita-kita ini yojo dadi takabur jenengan. Jangan. Garis lurus keturunan atau pewaris para nabi dan rasul khususnya adalah tabi'ina sholihin, yang hatinya itu hanya bersandar pada Allah. Oke Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan materi kita, ciri-ciri para kekasih Allah itu yang bagaimana, sesuai dengan surat Yunus ayat 62 dan 63. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog, atau yang menambahi monggo kami persilakan. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Beliau beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau
bisa kita ambil hikmah dan manfaat, sehingga membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.